udara. Jadi pas awal dibilang kalau virus ini tuh menyebarnya tuh lewat droplet. Droplet itu tuh kita tuh bisa bilang tuh kayak kalau kita ngomong atau batuk itu suka ada kayak percikan-percikan ludah yang kecil-kecil itu. Itu apalagi kalau batuk kan suka ada kayak percikan-percikan ludah atau dahak gitu kan. Itu yang namanya droplet. Nah, kalau misalnya dropletnya itu ada virusnya, terus kehisap sama orang yang lagi ngomong di dekat kita, virusnya itu kan hidupnya tuh di saluran pernafasan. Jadi begitu dia memang imunnya lagi rendah, belum punya antibody, begitu masuk ke hirup, di saluran pernafasan bisa menular. Makanya waktu itu dibilang, ya udah pakai masker kain cukup gitu. Ternyata setelah diteliti, si virus ini ternyata bisa bertahan di udara, yaitu yang dibilangnya airborne, sehingga lebih lebih berbahaya lagi untuk penularannya, lebih rentan lagi, lebih mudah lagi, sehingga sekarang makanya disarankan untuk memakai masker bedah gitu. Untuk yang tindakan-tindakan kayak di rumah sakit itu juga memakai masker khusus untuk yang droplet, kayak misalnya mungkin sering dengar masker N95 dan segala macam. Jadi memang karena virus ini kita belum pernah punya dari awal, belum pernah ada sebelumnya, kita antisipasinya tuh jadi bertahap. Kita melihat ini si peneliti itu tuh ngikutin terus, oh ternyata begini, ternyata begini, ternyata begini. Makanya kenapa dari awal sampai sekarang itu banyak banget revisi, baik dari WHO maupun dari Kemenkes kita untuk yang kasus-kasus ini. Definisinya juga berubah-berubah, tata laksananya juga sedikit berubah, seperti itu sih. Definisi berubah, tata laksana berubah, SOP rumah sakit lo sendiri, Nes, berubah juga? Kalau SOP, kita kan ngikutin panduan Kemenkes. Jadi waktu awal tuh mungkin kita tahu kalau orang-orang itu di kategori ini tuh sebagai orang dalam pemantauan, pasien dalam pemantauan gitu ya. Nah kalau sekarang itu, terus misalnya orang dalam pemantauan itu adalah kasus yang dulu nih, definisi yang dulu itu adalah pasien-pasien dengan demam atau riwayat demam, dengan infeksi saluran pernafasan, ada batuk, nyeri tenggorokan, tanpa adanya pneumonia. Pneumonia itu artinya infeksi saluran pernafasan yang di paru-paru itu ada bercak-bercak, ada sesek, ada kalau didengarin paru-parunya pakai stetoskop tuh ada kayak dahak-dahaknya gitu. Kalau nggak ada pneumonia, bilangnya orang dalam pemantauan. Kalau ada pneumonia, pasien dalam pemantauan ngomongnya. Dan itu kalau dirawat, itu baru boleh pulang atau dinyatakan sembuh setelah swab tenggorokannya itu 2 kali negatif. Gitu. Jadi, dan sama pasien konfirmasi. Kalau pasien konfirmasi itu berarti begitu di swab pasien kasusnya positif. Nah, dia baru boleh pulang setelah 2 kali swab tenggorokan negatif. Makanya waktu dulu itu tuh ada beberapa kasus yang rawatnya tuh lama banget. Nah, itu kan SOP-nya kita ngikutin definisi yang waktu saat itu. Bisa ada yang 1 bulan, 1,5 bulan gitu. Dia positif, terus nggak berubah-ubah. Nah, untuk yang definisi yang baru, sekarang kita tuh nyebutnya adalah kasusnya tuh suspek, probable, sama kontak erat dan konfirmasi. Gitu. Jadi suspek itu apa sih? Jadi suspek itu adalah semua orang yang datang berobat dengan keluhan demam atau riwayat demam. Jadi saat datang ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan dia udah nggak demam, tapi mungkin 2-3 hari lalu demam, disertai dengan adanya tanda-tanda infeksi saluran pernafasan, yaitu batuk, atau pilek, atau nyeri tenggorokan, nyeri menelan, sesek, itu kita bilangnya suspek. Ya, tapi itu gejalanya masih ringan sedang, orangnya masih bisa jalan, sesek ada tapi seseknya nggak berat gitu. Itu kita bilangnya suspek. Nah, kalau kasus-kasus probable, itu biasanya adalah pasien yang datang dengan keluhan yang sudah berat. Jadi misalnya dia seseknya sesek banget. Terus kalau sekarang kan kita lagi ke tren tuh yang namanya happy hypoxia itu ya, yang kalau dicek pakai alat yang namanya saturasi oksigen itu, oksigennya tuh di bawah 90%, tapi orangnya happy-happy aja. Sebenarnya pada keadaan yang biasanya, itu pasien yang kalau saturasi udah di bawah 90%, di bawah 95 aja tuh biasanya tuh dia tuh udah sesek banget, orangnya udah gelisah, mungkin udah biru, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah sekarang tuh COVID ini yang dibilang happy hypoxia itu saturasinya 70-80, pasiennya nyantai, main handphone, dia jalan-jalan gitu, padahal kondisi oksigen dalam tubuhnya rendah. Nah itu atau ya itu tuh masuknya udah kasus probable tuh, jadi
datang dengan kondisi yang berat, sesak berat, atau ada tanda-tanda mau ada arah ke gagal nafas itu oksigennya rendah sekali. Terus habis itu atau datang kondisi berat yang meninggal sebelum ada hasil swab. Nah, itu bilangnya adalah kasus probable. Nah, habis itu ada kasus yang konfirmasi. Nah, konfirmasi itu dibagi dua tuh. Ada kasus-kasus konfirmasi positif yang dia sudah bawa hasil atau dia konfirmasi di rumah sakit dengan gejala atau tanpa gejala. Nah, itu untuk yang Kemenkes itu ada beberapa aturannya nih. Jadi kalau misalnya SOP-nya berubah karena kalau dulu semua konfirmasi harus dirawat. Nah, kalau sekarang konfirmasinya itu dibagi dua. Jadinya kalau pasien-pasien konfirmasi yang tanpa gejala, itu dia disarankan untuk isolasi mandiri saja di rumah. Gitu. Kecuali kalau dia nggak bisa isolasi mandiri di rumah. Misalnya dia satu rumah sama orang tua yang punya komorbid, atau dia tinggal sendiri sehingga dia nggak bisa mengurus dirinya di rumah, atau berbagai hal, nanti baru dia biasanya akan diberikan surat keterangan sama puskesmas tempat untuk dilakukan isolasi mandiri di tempat-tempat yang sudah disiapkan pemerintah, misalnya di Wisma Atlet atau di hotel yang sudah kerjasama gitu. Nah, kalau pasien yang konfirmasi tapi ada gejala, itu bisa dirawat di rumah sakit. Dan itu pun juga biasanya kalau SOP yang terbaru itu dia nggak perlu menunggu hasil swab pemeriksaan 2 kali negatif gitu. Jadi biasanya dia akan melihat dari gejala atau dari tanggal konfirmasi 10 hari dirawat di rumah sakit. Kalau dia udah 3 hari bebas gejala, jadi 10 ditambah 3 hari bebas gejala, dia bisa pulang ke rumah dengan lanjut isolasi mandiri di rumah kayak gitu. Jadi rawat inapnya kalau ini pasiennya 3 hari bebas gejala, kalau dia masih bergejala terus dengan kasus yang positif terus ya masih dirawat terus gitu. Jadi kalau sekarang positif tanpa gejala ringan yang lama-lama gejalanya hilang itu bisa pulang lebih cepat dibanding kasus-kasus konfirmasi yang dulu. Kalau yang dulu tuh pasiennya udah nggak ada gejala sama sekali tapi positif terus, kita nggak boleh pulangin. Bisa sampai 1,5 bulan, 2 bulan di rumah sakit isolasi. Itu kadang-kadang pasiennya sendiri udah stres tuh di rumah sakit, karena kan nggak kemana-mana ya. Dia nggak kontak sama siapapun, orang cuma kontak pakai handphone, dia bener-bener, ya ruangannya cuma space-nya sekamar rumah sakit. Itu banyak banget yang pasien-pasien yang mulailah ada gejala-gejala psikologis dan psikiatrinya tuh muncul gitu, gelisah lah apa. Kalau sekarang dia lebih cepat sih gitu. Jadi SOP-nya cukup berubah beberapa kali menyesuaikan dari panduan si WHO sama panduan dari Kemenkes gitu sih. Wow, 2 bulan, Mas. Waktu itu ada sampai dia agak stres dia sampai teriak-teriak gitu loh. Kita akhirnya bekerja sama psikolog untuk kasih layanan dia psikolog, menenangin kayak gitu-gitu. Gitu karena ya nggak kemana-mana di kamar terus kan, di kamar rumah sakit. Padahal keluar kamar juga nggak boleh kan? Nggak boleh. Padahal dia udah berasa nggak ada apa-apa, cuma hasil swabnya positif aja terus gitu. Nah, menurut penelitian yang baru, katanya kalau yang udah 10+3 tanpa gejala itu, jadi walaupun misalnya masih positif, itu tuh cuma sisa-sisa doang. Jadi sifatnya itu udah nggak infeksius kalau kita bilang. Jadi udah nggak nularin, makanya kenapa dia boleh pulang gitu. Jadi dia boleh pulang dan aja isolasi mandiri di rumah kayak gitu sih. Dan belakangan direvisi kan, nggak harus 2 bulan kayak gitu ya, setahu gue ya? Ya, udah. Jadi 10 hari rawat dari hitungan dari mulai gejala, atau kalau dia tanpa gejala dari semenjak dia konfirmasi keluar hasil tesnya positif itu tanggal berapa dia swabnya, terus plus 3 hari dia tanpa gejala dia udah boleh pulang. Gitu. Habis itu dia lanjut isolasi aja di rumah seminggu lagi gitu. Jadi tapi dianggap itu sudah tidak infeksius, jadi virusnya itu udah nggak nularin lagi kalau kontak sama orang kayak gitu. Jadi kayak sisa-sisanya lah, ada buntutnya lah dikit, masih kedetek kalau di swab tapi udah nggak nularin gitu. Makanya sekarang rawat inapnya lebih singkat sih. Kalau misalnya dia kasusnya ringan sama sedang gitu. Kecuali yang berat biasanya cukup lebih lama sih. Yang berat tuh yang dia butuh alat bantu nafas, terus yang biasanya tuh dengan penyakit tambahan kayak punya gula atau obesitas atau jantung, itu biasanya rawat inapnya lebih lama sih.
Nah, tapi bener nggak yang lebih rentan kena tuh katanya yang orang tua, yang udah punya penyakit bawaan, itu bener nggak sih? Iya, karena orang tua, jadi kalau menurut penelitian dari WHO itu biasanya laki-laki katanya lebih banyak kena dibanding perempuan. Terus habis itu untuk yang orang tua, karena memang orang tua itu biasanya sudah punya penyakit-penyakit tambahan yang kita sebut tuh namanya komorbid, mungkin sering dengar di TV dibilangnya komorbid gitu. Ya, komorbid itu adalah penyakit-penyakit yang sudah lama yang punya, misalnya punya hipertensi, punya gula darah yang tinggi, diabetes, punya penyakit gangguan ginjal atau penyakit jantung, itu biasanya kan otomatis mempengaruhi imun juga, sehingga pada kasus-kasus pasien yang konfirmasi COVID dengan komorbid itu biasanya gejalanya lebih berat gitu, karena dia fight-nya kan dua, fight di COVID-nya juga harus fight di komorbidnya gitu. Jadi biasanya memang menjadi lebih rentan, dan kalau kena gambaran COVID-nya itu lebih berat dibanding orang-orang yang nggak tanpa komorbid kayak gitu. Makanya kalau dari Kemenkes, semua pasien yang COVID positif, walaupun tanpa gejala tapi dia punya komorbid itu wajib dirawat di rumah sakit karena pemantauannya lebih khusus gitu. Wow, gue masih kepikiran yang tadi 2 bulan itu, Nes. Itu habis berapa, Nes? Tapi ditanggung pemerintah bener nggak sih? Ditanggung pemerintah 2 bulan? Iya, jadi pemerintah kan udah ngeluarin aturan-aturan itu kan, yang tadi panduan-panduan yang udah direvisi berkali-kali itu. Jadi memang kalau dia ada kriteria pembiayaannya, jadi yang dibiayai oleh pemerintah adalah kasus seperti ini gitu. Termasuk salah satunya adalah kasus positif, itu pasti dibiayai pemerintah. Nah, kalau dulu kan semua kasus positif dibiayain pemerintah sampai boleh pulang itu kalau 2 kali negatif. Nah, jadinya ya sampai itu pasien nggak 2 kali negatif, ya pemerintah akan biayai terus gitu memang. Gitu. Tapi kalau yang sekarang mengikuti aturan-aturan itu, ada batasan-batasannya. Positif yang dirawat itu yang bergejala, kalau yang tanpa bergejala dia isolasi mandiri, ditanggung pemerintah juga, tapi di fasilitasnya bukan di rumah sakit. Nah, bisa di Wisma Atlet atau di hotel, itu juga pasiennya nggak ngeluarin biaya sih untuk di Wisma Atlet atau di hotel kayak gitu. Jadi memang kalau pandemi gini tuh pemerintah juga udah punya dana khusus sih untuk yang pandemi-pandemi seperti ini. Wow, jadi yang isolasi mandiri itu juga nggak pakai biaya sendiri, jadi itu biayain pemerintah juga ya. Dan kalau nggak salah dijemputnya sama TNI sama polisi, bener nggak sih? Karena jujur sih seberang rumah juga itu ada yang dijemput waktu itu sih bulan lalu. Jadi si pemerintah itu sekarang itu udah punya kayak jejaring gitu. Jadi semua rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang punya laboratorium yang bisa ngecek swab PCR itu wajib melaporkan kasus-kasusnya ke pemerintah. Udah ada kontak personnya, jadi apalagi kasus positif. Nah, begitu dilaporkan, si pemerintah itu akan turunin tuh ke kayak suku dinas kesehatannya, di bawah suku dinas kesehatan ada puskesmas setempat. Nah, mereka bertanggung jawab untuk tracing kontaknya pasien. Jadi, mereka akan punya data alamat dan nomor telepon gitu. Jadi, biasanya memang pasiennya akan dihubungi gitu, dikontak gitu, bagaimana nih sudah kontaknya sama siapa aja, sudah melakukan pemeriksaan apa aja gitu, mereka akan lihat gitu. Kalau memang ternyata mesti dirawat, dari puskesmas itu akan memfasilitasi. Ada yang dijemput, ada juga yang pasiennya udah volunteer berobat ke puskesmas, nanti puskesmasnya akan rujukan. Jadi memang nggak semuanya dijemput, jadi tergantung juga kebijakan dari masing-masing puskesmas setempatnya sendiri gitu. Ada juga beberapa pasien yang udah inisiatif, nggak nunggu dihubungin puskesmas, mereka udah datang langsung ke rumah sakit, kayak gitu sih, gitu. Tapi mereka, beberapa minggu kemarin sempat PSBB lagi karena katanya rumah sakitnya pada full. Bener nggak sih? Di rumah sakit lo sendiri gimana? Benar pada full gara-gara COVID itu? Betul. Jadi waktu Agustus September, berarti habis Lebaran tuh ya, itu kasusnya tinggi banget. Kasusnya tinggi banget, dan itu memang
di mana-mana full. Kalau misalnya kita cerita sesama Hermina aja, itu waiting list di IGD itu bisa belasan, nggak bisa masuk kamar karena kamarnya full. Karena sebenarnya kan basically semua rumah sakit itu sebenarnya nggak pernah ada yang menyediakan kamar isolasi khusus sebanyak itu. Paling itu kan biasanya 1 atau 2, itu juga biasanya untuk kasus-kasus pasien yang TBC paru gitu kan. Ternyata kan dengan adanya pandemi COVID, pasien datang setiap hari itu puluhan, kasusnya di Jakarta aja udah ribuan per hari gitu. Nah, itu tuh bener-bener pas Agustus September itu peak banget, tinggi banget. Nah, di Hermina sendiri pun juga sama, kita akhirnya berkoordinasi sama dinas tempat, sama rumah sakit rujukan untuk mencari rujukan. Tapi memang mereka pun juga overload tuh di saat itu gitu, karena terutama belakangan ini pola kasusnya tuh udah agak beda kalau kita bandingin sama awal pandemi. Awal pandemi itu banyak kasus, cukup mulai banyak lah, tapi nggak sebanyak sekarang. Tapi kasus-kasusnya itu yang datang ke rumah sakit itu yang kasus-kasus ringan, kasus-kasus sedang gitu. Jarang kasus-kasus yang membutuhkan ICU, dikit sekali yang butuh ICU sampai alat bantu nafas. Jadi sebenarnya masuk ke rumah sakit kasus ringan butuh isolasi aja supaya membatasi kontak dengan orang lain, habis itu pulang. Nah, kalau yang belakangan ini, Agustus, September sampai sekarang ini, justru kasus-kasus yang datang ke rumah sakit itu, mungkin karena udah ada peraturan yang baru itu ya, yang datang ke rumah sakit itu memang kasus-kasus yang bergejala dan cukup berat, kebutuhannya itu adalah high care unit atau intensive care unit yang sampai membutuhkan alat bantu nafas, yaitu ventilator. Sedangkan ketersediaan ruangan HCU dan ICU isolasi serta ventilator di setiap rumah sakit itu biasanya terbatas, sehingga nah itu tuh peak-peaknya di Agustus September itu banyak pasien datang kondisi berat, itu yang agak susah tuh cari HCU ICU. Mungkin di berita kan juga disering sebutin kan, sampai kita tuh beberapa kali orang dinas tuh datang ke rumah sakit, mereka ngider gitu untuk melihat sebenarnya berapa sih kapasitas rumah sakit untuk ICU, HCU, isolasi, ada rencana nambah bed nggak nih, kalau mau nambah bed kapan, buruan dong nambah gitu. Sedangkan kan sebenarnya rumah sakit sendiri menyiapkan ruang HCU, ICU, sampai isolasi itu kan mereka tuh berubah denah dan struktur bangunan kan, karena pintu masuk pasiennya harus dibedain, pasien non-COVID dengan pasien COVID. Misalnya lift-nya aja nggak boleh bareng-bareng, lift-nya harus terpisah di mana, ruangannya nggak boleh nyampur sama pasien non-COVID dan segala macam. Jadi untuk rumah sakit sendiri menyediakan ruangan isolasi itu sebenarnya juga butuh waktu. Makanya kenapa sekarang banyak juga rumah sakit yang akhirnya menutup layanan umum sehingga full untuk layanan COVID, kayak Pertamina yang di bypass, terus rumah sakit yang di Cengkareng itu akhirnya dia full. Waktu itu RSPAD juga kan sempat akhirnya tidak membuka layanan selain layanan COVID itu karena untuk menampung, karena untuk merevisi mengubah struktur rumah sakit yang udah ada terus menjadikan isolasi supaya benar-benar terpisah. Kan yang dipikirin kan banyak tuh, ada aliran udaranya lah, jangan sampai nyampur sama pasien yang itu segala macam, itu cukup sulit, sehingga sebenarnya butuh waktu juga untuk membuat itu, sehingga yaitu pasiennya tiba-tiba naik peaknya tinggi banget, rumah sakit masih dalam proses mungkin pengerjaan, pembangunan, pemisahan, bikin alur, bikin SOP baru dan segala macam, itu yang sehingga yaitu jadi penumpukan banyak pasien yang mungkin agak sulit dirawat. Makanya akhirnya dilakukan PSBB ulang supaya maksudnya kasusnya dibatasin gitu supaya nggak makin banyak gitu. Kemarin kan sempat tinggi banget ya. Dan kalau gue perhatiin tiap kali long weekend pasti tiba-tiba nambah tinggi tuh kurvanya tuh, bener ya. Dan minggu ini long weekend lagi nih, berarti minggu depan kita susah lagi WhatsApp-nya. Itu udah siap-siap, dari kemarin udah ada demo, udah ada ini mau long weekend lagi. Ini kelihatannya nanti 2 minggu ke depan ini mungkin tinggi lagi nih kasusnya. Itu karena kan si COVID ini begitu nularin, dia nggak langsung bergejala besoknya gitu. Ada masa kayak kumannya tuh ada, tapi kayak tidur dulu gitu, 5-7 hari dia baru nimbulin gejala. Nah, setelah 5 sampai pas kuman lagi tidur gitu belum bergejala, sebenarnya udah bisa nularin orang tuh. Jadi udah makin banyak kalau misalnya kita nggak patuh sama protokol kesehatan. Apa ya, itu cuci tangan, pakai masker. Dan sekarang itu kan juga banyaknya tuh sebenarnya klaster-klasternya tuh udah lebih kayak di kantor, di rumah, karena biasanya
kita kalau di rumah itu kan jarang banget ya ada yang di dalam rumah pakai masker gitu kan. Sedangkan kan ya orang rumah itu kan datang dari mana-mana tuh, ada yang dari kantor, ada yang dari tempat kerja, ada yang habis dari mall dan segala macem gitu, terus ngumpul di rumah buka masker semua, nggak tahu siapa yang udah kena atau enggak gitu. Jadi ya pengalaman tuh belakangan kayak gitu tuh, misalnya ada satu yang positif, satu rumah di swab, di tracing, ternyata ada aja beberapa anggota yang kena gitu sih sebenarnya. Dan bener ya, correct me if I'm wrong ya Nas ya, yang orang-orang main sepeda itu sebenarnya sepedanya sehat, di luar udara bebas juga kan udaranya muter, cuma yang bikin bahaya tuh abis sepedaan makan dulu di mana, nggak mampir dulu di rumah siapa, bener ya Mas ya? Iya betul, karena kalau misalnya makan bersama kan nggak mungkin makannya ganti-gantian pakai masker, pasti kan buka semua, terus kan makannya juga ya jaraknya kan juga nggak jauh-jauhan kan, maksudnya ya masih dalam satu meja walaupun diselang-seling, tapi kan juga nggak mungkin nggak ngobrol, nggak mungkin nggak ketawa-ketawa, begitu ketawa-ketawa keluar dropletnya udah ribuan, terus ada yang kesel habis sambil ngobrol batuk itu udah jutaan droplet, terus habis gitu dia pegang makanan, tuker-tukeran sendok atau apa segala macam, itu udah nyebar kemana-mana deh gitu. Jadinya memang lebih gampang itu ya, makanya ada klaster-klaster kantor, klaster makan bersama, itu tuh yang bikin penularannya lebih ini gitu, lebih banyak, sehingga sekarang memang kan disaranin kalau makan jangan bersama-sama, jangan di satu ruangan, kalau emang harus makan di satu ruangan bergantian gitu, supaya meminimalkan adanya penularan sih gitu. Kalau drive-thru, Mas? Drive-thru apa maksudnya? Gimana, sorry? Drive-thru apa? Nanya. Oh ya. Iya, Pak Amin. Boleh nanya nih? Boleh. Silakan Pak Amin. Oke, sebentar. Agnes, kira-kira dari paparan-paparan tadi, bisa dijelaskan bagi keluarga yang sudah, anggota keluarganya yang sudah terpapar positif kena COVID-19, apa sih yang harus dilakukan do dan don't-nya itu? Lakukan do and don't. Itu kira-kira apa yang perlu dilakukan. Kemudian juga, ya itu dulu lah, do dan don't dari pihak keluarga atas kejadian bahwa keluarganya sudah terpapar COVID-19. Kira-kira apa ya do dan don't-nya? Jadi pertama kalinya kalau misalnya kita ada satu keluarga yang positif COVID gitu, yang pasti yang pertama dilakukan adalah satu keluarga itu swab semua. Karena kita harus tracing kontak, terutama apalagi kalau di dalam satu rumah itu ada orang tua yang punya komorbid gitu, atau ada anak-anak kecil, ada ibu hamil kayak gitu. Jadi dalam satu keluarga itu langsung di tracing kontaknya saat itu juga dan dalam waktu yang bersamaan. Jangan nanti misalnya ada 4 orang yang kena anaknya, ayahnya hari ini swab, ibunya baru 2 hari lagi swab gitu. Jadi kalau misalnya mau tracingnya dalam waktu sedekat mungkin dan langsung yang di tracing itu saat bersamaan, jangan beda-beda waktunya. Nah yang positif ini, yang udah ketahuan positif ini, langsung memeriksakan diri. Jadi dilihat lagi tuh positifnya lagi ini tanpa gejala atau dengan gejala. Kalau misalnya tanpa gejala, memungkinkan nggak isolasi mandiri di rumah? Biasanya tuh akhirnya kita berujung lapor ke RT RW atau puskesmas setempat gitu, supaya kalau misalnya tidak memungkinkan isolasi mandiri di rumah, bisa dapat surat dari kepala puskesmas untuk dirawat di rumah sakit ataupun di fasilitas kesehatan yang sudah disediakan sama pemerintah. Terus kalau misalnya ternyata dia bisa isolasi mandiri di rumah, misalnya rumahnya ada 2 tingkat, anggota keluarga lain sementara di bawah dia di atas sendiri, itu juga meminimalkan kontak dengan keluarga yang lain untuk yang si sakitnya ini. Jadi dia di kamar aja, itu paling keluarga yang lain memprovide dia makanan dan laundry gitu, tapi dengan tetap keluarganya yang memberikan makanan itu pakai masker, pakai sarung tangan, habis gitu langsung setelah memprovide itu cuci tangan segala macam, dia juga bersihin kamarnya,
pakai disinfektan dan segala macam. Nah, itu untuk yang si pasien. Nah, untuk yang keluarganya yaitu dia langsung melakukan swab mandiri gitu bisa di fasilitas kesehatan kayak rumah sakit, kalau misalnya punya biayanya, atau bisa juga di puskesmas. Nah, tapi sekarang ini terkadang kalau misalnya tanpa gejala, puskesmas itu juga mengikuti panduan dari Kemenkes. Jadi katanya kontak erat tanpa gejala. Kontak erat itu artinya adalah orang-orang yang melakukan kontak, misalnya kurang dari 1 meter selama lebih dari 15 menit dengan orang yang kasus positif, atau merawat pasien-pasien yang kasus positif, misalnya mungkin ibunya punya sakit sehingga harus lebih sering tempat tidur, terus ada anaknya yang ngerawat ibunya, ternyata ibunya positif, nah itu juga dalam kontak erat, artinya dia pernah kontak dengan jarak yang dekat dan waktu yang cukup lama dengan kasus positif. Kalau datang ke gejala, dia melakukan isolasi mandiri sendiri di rumah. Kalau memang karena satu dan lain hal tidak memungkinkan pasien keluarganya itu untuk swab, misalnya masalah biaya atau masalah tidak adanya ketersediaan alat screening di daerah tersebut atau terbatas gitu. Jadi bisa melakukan isolasi mandiri selama 14 hari di rumah, tapi melapor ke puskesmas setempat supaya bisa dievaluasi. Begitu ada dalam 14 hari dia di rumah itu ada gejala, dia langsung memeriksakan diri. Nah, jadi dan tetap pakai protokol kesehatan, dia pakai masker dan segala macam. Intinya yang sakit itu harus jaga diri juga, jaga makan gitu. Untuk obat-obatan, mungkin sekalian yang ada di chat pertanyaannya, untuk obat-obatan sekarang rumah sakit itu banyak juga yang provide telemedicine, sehingga kalau puskesmasnya itu biasanya kalau dilaporin mereka akan menyediakan obat-obatan, tapi bisa juga sakit itu yang sedang isolasi mandiri itu di rumah menghubungi rumah sakit untuk melakukan telemedicine dengan dokter spesialis, sehingga biasanya nanti dokter spesialisnya bisa kayak gini tatap-tatapan via video call, terus bisa meresepkan obat untuk dikirimkan ke rumah, dia bisa minum obat di rumah. Seperti itu. Kalau untuk yang keluarga yang tidak boleh dilakukan, sebenarnya begitu don'ts-nya itu ya berarti begitu dia tahu ada positif, ya berarti itu semuanya harus di rumah gitu. Jangan ada beberapa kasus tuh pernah dengar cerita malah disengajain, dia tetap aja jalan-jalan, tetap aja lari pagi di sekeliling komplek kayak gitu. Jadi kalau misalnya begitu udah tahu ada yang positif dan serumah atau tempat tinggal dengan yang positif, ya udah berarti satu keluarga itu harus nggak boleh kemana-mana gitu selama minimal 14 hari sampai nanti dilihat lagi kayak gitu sih. Oke, kalau dalam satu keluarga, anggap akibat satu keluarga, salah satu kena kemudian dirawat di rumah sakit, keluarga yang lain berarti kan harus isolasi mandiri, ya, anggaplah 2 orang atau 3 orang. Apakah di antara sesama isolasi mandiri ini boleh berinteraksi, atau tetap masing-masing harus diisolasi lagi atau terproteksi? Tetap menjaga jarak. Jadi di rumah tetap semuanya pakai masker. Terus habis gitu sebisa mungkin menghindari kontak yang dekat itu yang tadi di bawah 1 meter, lebih dari 15 menit kayak gitu. Terus masing-masing harus ya rutin membersihkan diri sendiri, cuci tangan, mandi, terus barang-barangnya juga lebih sering pakai disinfektan dan segala macam. Jadi tetap menjaga gitu sambil menunggu hasil swab yang kan langsung tracing kan, langsung swab semua satu keluarga gitu. Kayak gitu. Nanti lihat lagi di sisa keluarganya misalnya ada 3, ada yang positif nggak? Yang positif nanti perlakuannya sama lagi seperti yang lain. Seperti itu sih. Yang negatif nanti bisa lanjut isolasi mandiri di rumah 14 hari. Boleh swab ulang boleh kalau untuk memastikan. Kalau udah 2 kali negatif biasanya itu lebih untuk ketenangan pribadi ya. Udah 2 kali negatif nih berarti benar gitu. Karena kan sebenarnya swab PCR itu kan juga bukan pemeriksaan 100%, tapi paling tinggi sensitivitasnya dibanding pemeriksaan yang lain gitu. Jadi kalau misalnya udah 2 kali negatif dari swab itu biasanya udah lebih tenang. Gitu. Oke. Saya akan sapa dulu ya
Ini yang Ibu Vita Sumarno, selamat malam. Bu Tantri yang sudah lama juga, selamat malam. Pak Yanto sudah, Pak Riki Dendeng, selamat malam. Silakan. Nah, Ibu Vita nanti juga akan sharing di kita ya, tanggal 9 November. Ibu Vita akan sharing di kita. Oke, Bro Winsky silakan lanjut. Oke, Pak Amin. Agnes menarik tadi. Sepeda sehat. Yang penting kalau pulang tuh jangan ngumpul-ngumpul, makan dulu di rumah siapa, kayak gitu ya. Nah, kalau drive-thru, misalnya kita kan kadang suka bosen di rumah, kita drive-thru lah, McDonald, misalnya kayak gitu, itu relatif aman atau gimana menurut lo? Sebenarnya kalau misalnya drive-thru, biasanya kan sekarang kayak tempat-tempat restoran kayak gitu-gitu sebenarnya juga wajib menerapkan protokol kesehatan kan. Jadinya sebenarnya masih lebih aman lah dibanding kalau kita makan di restoran. Karena kalau di restoran itu kan ruangannya kan tertutup biasanya. Habis gitu belum tentu dapat sinar matahari. Terus apalagi kalau restorannya AC-nya sentral gitu, sehingga dan saat makan walaupun udah dijarak-jarakin kan tetap aja semuanya lepas masker, terus ada AC, sehingga apalagi yang sekarang udah dibilang ada airborne, sehingga ya dengan AC kan dia jadi muterkan ke satu ruangan gitu, sehingga lebih beresiko gitu. Kalau drive-thru setidaknya ya tetap ada resikonya, tapi lebih minimal dibandingkan makan di dalam restoran seperti itu. Karena kan kita mungkin bisa, mereka biasanya udah pakai masker, udah pakai face shield kan, yang nyiapin makanan juga kan. Terus habis itu kita kalau di rumah takut juga bungkusnya kan masih bisa dibersihin dan segala macam. Sebelum makan kita bisa cuci tangan, terus makan di rumah pun juga bisa gantian lah sama keluarga yang lain gitu. Jadinya kita bisa lebih meminimalkan resiko dibanding kalau makan di restoran tempatnya langsung gitu. Seperti itu sih. Lalu menurut tanggapan Anda, bioskop yang baru buka gimana nih? Kalau bioskop sebenarnya agak beresiko ya. Jadi sebenarnya memang agak susah sih memang untuk pemerintah dan pelaksana usaha gitu ya. Karena kan memang COVID ini juga udah berapa lama, semua orang juga ekonominya terganggu, sehingga pemerintah juga berusaha nge-push untuk perekonomian tetap jalan gitu. Jadi untuk kayak bioskop seperti itu sebenarnya cukup beresiko gitu, karena balik lagi AC-nya AC sentral, terus kan habis gitu apakah kita bisa benar-benar disiplin saat nonton itu, nggak pindah-pindah tempat duduk dan segala macam gitu kan, sehingga ya sebisa mungkin memang kalau bisa ya nggak usah dulu gitu. Cuma memang kan kita ya mau nggak mau mungkin kalau dari segi perekonomian ada pertimbangan hal-hal yang lain dengan adanya sekarang kalau nggak salah juga bioskop katanya per 30 menit disuruh keluar dulu atau gimana gitu ya gitu. Jadi ya mereka juga berusaha meminimalkan itu, tapi tetap aja resikonya lebih besar dibanding kalau kita nonton di rumah gitu. Jadi sebenarnya kalau sekarang kita berhadapan dengan kita mau ambil resiko itu atau enggak gitu. Jadi balik lagi ke kesadaran kita masing-masing sih gitu, kesadaran orangnya masing-masing gitu. Apakah kita berani ngambil resiko itu gitu, dengan ada resiko sakit ya balik lagi sebenarnya kalau kita kayak gitu mikirin aja yang di rumah, ada orang tua misalnya atau ada anak kecil atau istrinya lagi atau siapanya lagi hamil gitu. Jadi kita ya berusaha meminimalkan resiko sendiri sih. Gitu. Dan mungkin oh iya silakan. Dokter Anas, saya mau nanya, tadi dokter kan ada bilang ya, kalau dilakukan tracing oleh entah dinas kesehatan atau rumah sakit, nah kalau ketemu ada anggota keluarganya yang positif, nah, terus kemudian mereka lakukan swab. Nah, apakah yang dilakukan swab ini dikenai biaya atau itu biaya tanggung pemerintah gitu pertanyaan satu. Kedua, kalau memang itu, terus kedua kalau itu dulu deh dok nanti. Oh iya. Kalau untuk yang dari dinas kesehatan itu dia memang sudah menjadi kewajibannya. Jadi mereka itu biasanya ada laporannya. Jadi mereka biasanya akan melakukan tuh untuk tracing. Nah kalau yang dari pemerintah, yang dari puskesmas itu biasanya free om. Jadi
ditanggung sama pemerintah untuk tracing kontaknya gitu. Cuma memang ada beberapa yang sekarang karena kebijakan baru ini tuh ada definisinya kayak gini, kontak erat. Yang tadi dibilang kontak erat tuh artinya tadi yang kontak cukup dekat dengan pasien yang konfirmasi itu. Kalau misalnya nggak di swab itu sebenarnya tanpa gejala, itu sebenarnya tanpa di swab, yang penting dia isolasi mandiri 14 hari, terus habis itu dia selama 14 hari nggak timbul gejala, itu bisa dinyatakan bahwa dia tidak terinfeksi gitu. Jadi ada beberapa puskes itu yang akhirnya tidak melakukan swab, tapi dia melakukan pemantauan selama 14 hari itu. Jadi dia akan menyarankan, ya udah yang warga yang lain ada gejala atau enggak. Gitu, nggak ada gejala, ya udah isolasi ya di rumah, tapi nanti mereka akan pantau secara berkala tuh kadernya gitu. Gimana hari ini ada gejala, ada keluhan nggak, ada apa. Nah, selama 14 hari itu, kalau nggak ada keluhan, biasanya puskesmas bilang, oh ya udah oke, ini bisa aktivitas balik lagi kayak biasa. Tapi ada beberapa puskesmas yang masih melakukan swab gitu. Jadi ada positif, dia akan datang, mungkin dia akan lihat juga kali di dalam rumah itu ada yang komorbid atau enggak dan segala macam. Nah, kalau dia akhirnya memutuskan untuk melakukan swab untuk mencari tracing kontaknya itu kalau yang puskesmas melakukan itu free biayanya ditanggung pemerintah. Nah, tapi memang kan kalau yang free tanggung pemerintah itu sampel swabnya itu nanti dikirimnya ke laboratorium pemerintah yang mungkin memang sebenarnya laboratorium itu nggak banyak dan dia itu kapasitasnya juga terbatas gitu, dengan kasus yang paling dia sehari itu nggak mungkin ribuan, biasanya tuh ratusan atau 1.000 maksimal, sedangkan sampel tuh dari seluruh Jakarta, misalnya contoh Jakarta tuh sampel sehari tuh bisa puluhan ribu gitu, sehingga hasilnya biasanya cukup lama. Jadi biasanya tuh waktunya mungkin bisa 3-7 hari baru keluar hasil, sambil pasien orang yang di tracing itu swab mandiri, sehingga pada beberapa kasus yang mungkin memang pasiennya itu mempunyai dana yang masih lebih, itu biasanya mereka prefer untuk datang ke lab swasta yang hasilnya bisa keluar dalam 1-3 hari, tapi dengan biaya pribadi. Kayak gitu sih. Oke, terima kasih. Pertanyaan lanjutan mengenai biaya, karena dokter singgung, saya mau tanya, apa benar biayanya itu istilah tanda kutip itu dikomersialisasikan ya? Kalau mau 1 hari atau sampai 3 hari ya dokter, mempunyai contoh ini kasus baru 1.250.000. Tapi kalau you mau tunggu seminggu sampai 8 hari, 10 hari, itu kira-kira 900 sesuai anjuran pemerintah. Nah, terus ada lagi yang lebih menantang lagi, dalam hitungan jam bisa dapat. Nah, bayarnya 2 kali lipat. Itu memang betul gitu, Dok? Jadi ada duit, ada servis gitu. Jadi sebenarnya gini Om, kalau pengalaman di Kemayoran sendiri ya Om ya, karena kita kan juga punya lab PCR. Jadi yang pertama memang kan barang-barang itu kan semuanya dari impor tuh Om. Nah terus pas mesin itu sekali running itu tuh sebenarnya tuh dia puluhan sampel tuh Om. Makanya kalau misalnya kita mau kejar dalam waktu jadi maksudnya dia satu kali running itu puluhan sampel. Anggaplah misalnya bisa jalan itu langsung 30 sampel. Cost yang dikeluarkan untuk jalan 30 sampel sekali running sama cost yang dikeluarkan untuk 1 kali running dengan 1 atau 2 sampel itu sama Om. Sehingga kalau misalnya makanya kenapa yang kita bisa neken biaya di waktu yang lebih lama, karena kan kita bisa ngumpulin sampel dulu untuk yang ngumpulin si kuota misalnya 30, kita bisa menuhin 30 jalan running, sehingga cost-nya bisa lebih kita kontrol. Tapi kalau misalnya kayak ada beberapa rumah sakit yang hitungan jam atau hitungan 1-2 hari, berarti kan mereka kan ngejar waktu tuh, sehingga yang harusnya bisa 30 sampel running, dia jalannya cuma misalnya 3 atau 4 sampel gitu, karena ngejar target waktu dengan cost yang sama aja kalau kita running 30 sampel. Itulah mungkin alasan-alasannya kenapa kalau misalnya kita minta waktu lebih cepat, karena kita belum tentu bisa ngumpulin sampel full sekali running itu, sehingga cost-nya lebih besar, karena cost yang dikeluarkan itu biayanya sama, mau misalnya 2 kali sampel, jadi dia maksudnya sekali running tuh
harganya sama-sama segitu gitu, harga yang cost yang dikeluarkan sama-sama misalnya 1 juta gitu. Jadi kalau 1 juta dibagi 30 sama 1 juta dibagi 2 sampel kan beda gitu sih Om. Gitu makanya kenapa kalau yang apalagi hitungan jam itu udah otomatis kan nggak mungkin bisa nunggu sampel karena kan kita nggak tahu tuh kapan ada sampel baru datang kayak gitu sih. Makanya mungkin kenapa pertimbangannya beberapa lab swasta yang menjanjikan waktu itu dia jadinya lebih lama karena dia akhirnya runningnya nggak nunggu kloter banyak lah gitu Om. Ya, oke. Noted. Thank you, dokter. Silakan. Thank you Pak Martin, semoga menjawab. Agnes, ada pertanyaan nih dari Bu Vita. Selamat malam Bu Vita, Bu bacain Agnes ya. Tadi disampaikan penularan bisa melalui airborne. Nah, tetangganya Bu Vita nih, baru meninggal 3 minggu lalu. Tapi baru-baru ini istrinya naruh nih satu baju suaminya ke rumah Bu Vita ini. Bisa nggak sih Nes tertular melalui media baju? Dan juga tadi pagi Bu Vita ini ke rumah sakit, pulang-pulang diminta mandi dan cuci rambut. Emang benar harus begitu? Saya masih belum jadi ada 2 pertanyaan ini, Nes. Jadi untuk yang airborne sama oh ya? Jadi suaminya tuh meninggalnya karena COVID. Jadi itu yang saya takut. Thank you. Oke. Dia memang bisa mengeluarkan lewat udara sama misalnya si dropletnya itu kita ngomong terus dia nempel di barang. Cuma hitungannya nggak sampai hitungan minggu sih Tante, jadi hitungannya jam. Makanya itu kenapa kalau misalnya kita nyentuh barang-barang gitu-gitu disaranin kalau misalnya mau makan atau mau pegang wajah dan segala macam tetap harus pakai disinfektan dulu gitu kan, cuci tangan dulu atau segala macam. Cuma memang dia bertahannya nggak sampai mingguan sih. Kalau misalnya udah mingguan biasanya virusnya udah mati gitu. Tapi ya better kalau misalnya itu ya kita semprot-semprot aja pakai alkohol atau apa gitu. Nah kalau misalnya dari rumah sakit, sebenarnya tenaga medis juga gitu tuh Tante. Jadinya karena di rumah sakit kan walaupun kita udah berusaha memisahkan si COVID dan non-COVID, kita nggak tahu ada 1-2% yang tadi kan orang-orang tanpa gejala yang masuk gitu, sehingga tetap aja di rumah sakit itu semua orang kan diwajibkan untuk pakai masker. Sekarang juga direkomendasikan untuk pakai face shield gitu, dan mungkin kan karena orang ngomong atau ada airborne itu mungkin nempel-nempel di baju yang tadi hitungan jam tuh masih ada, memang disaranin kalau mau masuk ke rumah baju kita langsung mandi dan langsung keramas supaya kalaupun misalnya di rumah sakit atau selama perjalanan dari rumah ke rumah sakit itu kita ada kena, itu ya kita meminimalkan supaya kuman itu misalnya nggak masuk ke kamar atau apa gitu. Untuk tenaga medis di rumah sakit pun itu sebelum pulang kita semuanya udah bilang sebelum pulang wajib ya mandi dulu. Jadi mereka datang ke rumah sakit langsung ganti baju rumah sakit tuh yang baju kayak di kamar operasi, terus nanti pakai APD-nya dia, nanti akhir shift mereka pulang harus mandi dulu sebelum pulang, terus ganti baju bersihnya dia yang dari rumah, nanti dia pulang lagi di rumah juga wajib mandi dan keramas lagi semua gitu. Jadi memang kita melakukan segala upaya untuk meminimalkan gitu, jangan sampai kuman itu kebawa ke rumah gitu. Dan kalau dibawa ke rumah pun ya seminimal mungkin intinya jangan sampai kita mau menularkan yang di rumah. Ini sih gitu sih. Semoga menjawab Bu Vita. Iya, terima kasih. Kan bukan hanya mandi ya, tetapi juga seluruh baju yang dipakai di luar itu kan langsung masuk ke wadah yang memang untuk siap dicuci ya. Jadi tidak yang bekas tersebut walaupun mandi ya. Betul, jadi jangan dipakai ulang, kayak masker pun kan juga makanya tidak direkomendasikan untuk pemakaian berulang. Kalau pakai face shield-nya juga langsung dibersihin gitu, jangan ditaruh gitu. Terus baju juga langsung cuci gitu, jangan dipakai lagi besoknya atau kayak gimana gitu. Jadi memang meminimalkan, apalagi kalau perginya itu dengan kendaraan umum gitu ya, jadinya itu resikonya akan lebih besar lagi. Pertanyaan lagi boleh dok? Boleh, silakan. Nah, sekalian, beberapa hari ini kan kita baca dari media sosial
di Korea ada 37 pasien meninggal habis dikasih vaksin flu tulisnya. Jadi dia nggak tulis vaksin COVID atau vaksin yang sejenis ini. Nah, dokter tahu nggak itu memang vaksin flu biasa atau vaksin COVID, tapi nggak disebut COVID. Dokter ada membaca atau mempelajari lebih lanjut nggak? Mohon informasinya, dok. Oke. Di Korea ada. Ya, ini tadi juga saya juga dapat informasinya sih tadi pagi ya, baru mulai beredar tuh ya. Cuma itu yang disebutkan itu adalah vaksin flu. Kalau vaksin flu itu kan sebenarnya emang udah ada lama kan, gitu. Tapi itu pun kalau kita mau vaksin itu untuk keluar atau rilis di pasaran maksudnya disetujui gitu sama badan legalnya itu tuh mempunyai beberapa step gitu. Jadi untuk vaksin COVID sampai saat ini belum ada yang benar-benar rilis tuh, masih semuanya dalam tahap trial gitu. Jadi kalau misalnya untuk vaksin COVID sih sepertinya bukan gitu. Tapi untuk yang vaksin yang di Korea itu pun juga masih dilihat, misalnya apakah benar-benar karena vaksin flu-nya kah, atau teknik pemberiannya kah yang mungkin tidak sesuai, atau rilis di pasaran gitu. Jadinya sampai saat ini belum ada, cuma sudah ada beberapa kandidat. Masalah dari informasi WHO yang terakhir sudah ada 10 vaksin yang sudah masuk ke trial 2, trial 3. Trial 3 itu adalah trial terakhir sebelum vaksinnya itu dirilis untuk masyarakat umum. Nanti lanjut trial 4 tuh di masyarakat umum kan dilihat lagi tuh sampai long term-nya tuh kayak gimana. Nah, sekarang tuh infonya sudah ada 10 perusahaan yang sudah di tahap trial 3, jadi tahap akhir sebelum rilis. Makanya mereka targetnya mungkin akhir tahun atau setidaknya awal sampai pertengahan tahun depan sudah ada yang bisa dirilis. Seperti itu sih kalau untuk vaksin COVID sampai saat ini belum ada. Tapi itu. Thank you Agnes, thank you Pak Martin. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya juga. Terima kasih dokter. Saya Pak. Silakan Pak Mulyono. Ya, selamat malam dok. Ya, malam Pak. Dok, saya mau tanya, kalau misalnya yang sudah pernah kena infeksi nih, terus kita ngobrol, berapa kekuatan untuk menularkannya lagi? Maksudnya ketularan lagi atau gimana? Bukan, maksudnya yang ini teman misalnya, kan, dia kena COVID sudah negatif, kemudian kita ketemu, nah seberapa besar daya tularnya dia kepada kita gitu yang berhadapan gitu. Oke. Kalau misalnya pasien yang sudah dinyatakan negatif, apalagi dia sudah negatif 2 kali, dan atau kalau yang terbaru sudah mulai ketemu langsung, itu sudah sangat minimal sekali resikonya untuk terjadi penularan, apalagi kalau ketemunya tetap masih pakai masker, pakai face shield gitu kan, nggak ngomong langsung, itu sangat-sangat minimal. Kalau misalnya dia ya nggak pernah negatif sama sekali atau masa isolasinya belum lewat gitu. Tapi kalau misalnya pasien positif pun sebenarnya ketemu sama pasien yang ya orang-orang umum, kalau dia benar-benar sesuai pemakaian masker dan segala macamnya, itu sebenarnya juga resiko penularannya itu sangat kecil gitu. Karena dari pengalaman di rumah sakit kita bisa lihat misalnya istrinya kena, tapi mereka tuh coba bayangin suami istri kan satu kamar gitu, tapi ada yang suami
suaminya juga nggak kena, 2 kali negatif juga nggak kena gitu, karena mereka kalau keluar tetap protokol kesehatannya jalan. Orang cuci tangan kayak gitu tuh sebenarnya juga sangat minim. Yang nggak sangat gampang ya itu, yang sekarang tuh banyak yang kita suka lupa gitu. Kita pakai masker terus kok gitu, tapi maskernya dipegang-pegang, naikin turunin. Habis itu pas makan buka maskernya, terus makannya pakai tangan gitu karena enak banget kan makan pakai tangan gitu. Nah itu bilangnya kalau pakai masker jangan pegang-pegang bagian depannya. Kalau bagian depannya dipegang langsung cuci. Nggak semudah itu gitu sebenarnya. Terima kasih, Dok. Iya, Pak. Nas, melanjut yang tadi vaksin, kalau berita terakhir yang saya baca kan ada Indonesia lagi ngembangin vaksin dari China kan, kalau nggak salah Sinovac kan di Bandung, ada AstraZeneca dari Australia, terus apa CanSino lah dan lain sebagainya, Sinopharm. Menurut lo nih, kapan sih vaksinnya ini akan, tadi kan ada fase-fasenya itu juga tuh kan, yang paling penting kan fase ketiga ya. Kira-kira kapan sih kita bisa adanya dulu vaksin, belum tentu kita juga nerima. Mungkin lo terima duluan kali ya, karena lo kan termasuk garda depan. Kayak gue gitu kan mungkin termasuk prioritas kedua gitu. Kapan sih ada dan kapan sih kita bisa terima vaksin? Semuanya itu kan sebenarnya masih fase 3 ini kan. Jadi sebenarnya untuk yang banyak pertanyaan nih, kok vaksin yang lain tuh bisa tahunan, yang ini kok cepet banget vaksin belum setahun udah bisa keluar gitu ya, karena memang dari WHO karena ini udah pandemi, jadi tuh fase-fase yang tadi tuh yang tadinya harusnya preclinical dulu, kelar, oke lanjut fase 1 oke, fase 2 itu dijadiin sekarang paralel semua tuh jalannya. Preclinical jalan, oke, langsung fase 1 sampai preclinical jalan. Makanya sekarang fase 3-nya ini, si trial 3-nya ini lagi jalan. Sebenarnya targetnya itu, kalau lihat dari timeline-nya, itu sebenarnya 1 tahun dari semenjak dia mulai tuh udah bisa masuk ke lapangan. Jadi kemungkinan mungkin awal sampai pertengahan tahun depan ya. Gitu. Kalau dicepetin banget mungkin akhir tahun, tapi rasanya udah masih mepet ya, karena begitu trial 3 ini pun juga masih ada harus masuk ke kayak semacam legalnya gitu loh, untuk oke nih bisa ke lapangan, tapi mereka juga harus mempersiapkan segala macam kayak mesinnya dan infrastruktur dan segala macam, distribusinya dan segala macam. Jadi mungkin pertengahan awal tahun ya. Cuma memang kalau dari rumah sakit itu dari dinas sih sekarang udah mulai ngedata tuh tenaga-tenaga kesehatan, tenaga-tenaga, nggak cuma tenaga kesehatan ya, bahkan sampai security, yang bersih-bersih gitu, mereka udah minta datanya. Misalnya rumah sakit Hermina, berapa orang nih petugas yang kerja, dokter, perawat, segala macam itu, mereka udah mulai ngedata sih dari sekarang, kita udah dikasih gitu untuk ngedata, cuma mereka juga belum memastikan maksudnya kapan. Cuma kalau ngelihat dari timeline dan segala macam ya mungkin awal tahun depan tuh baru ada. Jadi kita ketemu juga minimal pertengahan tahun depan ya sih? Ya mungkin baru bisa ini gitu. Sebenarnya tanpa vaksin pun kalau misalnya kita benar-benar disiplin tuh sebenarnya bisa. Cuma kayaknya emang agak sulit ya kalau lihat dari kondisi di Jakarta. Saya nggak tahu sih kalau kondisi di luar Jakarta tuh seperti apa ya, kan kalau Jakarta kan kita lihat sehari-hari ya ada banyak orang yang masih kurang disiplin sebenarnya gitu. Jadinya nggak agak susah untuk membatasi. Sebenarnya kalau kita benar-benar disiplin tuh mungkin tanpa menunggu vaksin pun sebenarnya kita bisa nurunin angkanya.
mencegah gitu. Itu sih. Dan bahkan masih banyak yang nganggep bahkan COVID ini nggak ada bahkan, dan semoga sih melalui media ini semakin banyak yang sadar bahwa ini benar ada loh, dan kita belum ketemu vaksin yang benar-benar bisa kita pakai bulan depan. Karena itu, karena gejalanya tuh benar-benar ringan. Apa bukan ringan sih, maksudnya umum banget gitu loh. Maksudnya mereka kan mikir, cuma begini doang gitu. Kadang-kadang ada gejala sama sekali, datang-datang mau operasi, terus dibilang positif gitu. Mereka kadang nggak ada, banyak juga yang masih bilang, masa sih nggak percaya gitu, segala macam gitu. Padahal kan pemeriksaannya udah pakai pemeriksaan yang gold standard ya, yang PCR itu kan yang paling tinggi lah gitu. Dan seperti vaksin-vaksin lainnya, so far ada nggak sih efek samping untuk yang tahap pertama ya? Apakah akan badan lebih anget kayak gitu? Atau ada efek-efek samping lainnya? Yang dari itu sih biasa dibilang vaksinnya itu efek sampingnya efek samping standar kayak vaksin-vaksin yang lain, kayak bisa badan. Karena ini kan kalau vaksin itu kan sifatnya virus yang ada yang dinonaktifkan, ada yang dilemahkan gitu kan. Jadi ya mungkin bisa ada demam, sedikit demam, atau tempat ini sih katanya yang masuk ke fase 3 ini banyak kan yang aksesnya tuh via lewat ini ya, bukannya lewat darah, maksudnya disuntik di tangan atau di otot gitu. Jadi ya mungkin sakit di daerah tusukan, suka kemeng-kemeng kalau vaksin. So far sih masih seperti itu ya, nggak ada laporan yang khusus, tapi memang yang tembus dari awal yang bikin vaksin itu kan sebenarnya banyak banget tuh. Kalau dari laporan WHO ada sekitar 100 vaksin yang dibikin, tapi yang tembus sampai ke trial 3 ini baru cuma 10 vaksin ini. Jadi mereka yang sudah mempunyai efek samping yang nggak diinginkan atau segala macam tuh udah kepotong di trial awal gitu. Jadi mungkin yang di trial 3 ini sebenarnya mungkin hasilnya cukup menjanjikan ya, tinggal nunggu hasil trial 3 ini. Tapi kan sebenarnya nanti setelah pemberiannya itu masih akan dievaluasi lagi jangka tahunannya gitu. Untuk yang long term efeknya ya. Ya, suatu hari nanti COVID ini udah kayak flu gitu ya. Saya mau vaksin flu gitu kan. Kemungkinan besar sih katanya seperti itu ya, kemungkinan besar. Gitu. Tapi kalau misalnya vaksinnya udah beneran jadi dan efektif, makin banyak orang yang divaksin, makin sedikit resiko penularannya gitu. Jadinya karena kan vaksinnya kan mencegah, jadi dia membuat antibodi, terus kalau ada vaksin masuk, si COVID-nya kena kita, antibodinya udah ada, kita udah kenal, ini si COVID, dan kita bisa cegah supaya infeksinya nggak jadi aktif gitu kan. Nah itu dia, kalau misalnya banyak yang vaksin, itu otomatis juga melindungi orang-orang sekitarnya yang nggak bisa divaksin, misalnya orangnya udah tua banget, atau memang punya imunnya lemah, atau bayi-bayi yang nggak bisa divaksin gitu. Otomatis kalau misalnya di rumah berlima, 1 bayi, 4 udah divaksin, si bayinya otomatis bakal terlindungi. Itu sih sebenarnya tujuannya vaksin massal nanti gitu. Jadi makin banyak orang yang divaksin, diharapkan makin sedikit resiko penularan di lapangan. Dan sambil menunggu vaksinnya itu nanti rilis resmi dengan minim efek samping, perlu nggak sih kita di rumah sedia termometer mungkin, oximeter yang buat tadi ngukur di tangan, ngukur kadar oksigen, karena itu hypoxia sih ngeri banget ya. Kita fine-fine aja, nggak taunya kadar oksigen kita udah 70. Itu kan dikit lagi udah kayak game over nggak sih kalau udah 70 gitu. Termometer, oximeter, sama mungkin bebauan kali ya, biar siapa ini apa ya, mungkin bawang putih atau apa, atau di rumah kan biasa punya ritual apa sih sambil kita nunggu vaksin gitu kan ya, lu punya ritual apa mungkin tiap harinya? Sebenarnya sih kalau di rumah sih yang penting kita itu aja sih, lebih ke kalau saya sendiri ya, pokoknya pakai masker kemanapun. Di rumah itu nggak masuk kamar, langsung masuk kamar mandi, dan cuci tangan, cuci kaki, langsung mandi kalau bisa, kayak gitu baru masuk ke kamar atau ketemu sama keluarga-keluarga yang lainnya kayak gitu. Apalagi kalau misalnya tinggalnya ramean ya, jadi makin ramean kita harusnya makin lebih hati-hati. Cuma kalau yang termometer gitu sih sebenarnya oke, oximeter, pulse oximetry yang portable yang kecil-kecil itu kalau punya juga fine sebenarnya. Maksudnya nggak punya pun yang
maksudnya nggak masalah juga sih, kan bisa kelihatan juga dari klinis kalau udah berat. Maksudnya happy hypoxia itu nggak cuma gejala tunggal gitu, ada gejala-gejala lain yang biasanya menyertai gitu. Jadi biasanya ada batuknya juga, ada pileknya juga gitu. Jadinya ya kayak gitu sih gitu. Jadi kalau punya bagus, kalau nggak punya juga ya sebenarnya nggak wajib banget gitu. Yang penting harus lebih aware aja gitu, karena kalau sekarang itu jadinya mungkin harus agak sedikit lebay dikit ya, dalam artian ya kalau emang demam atau batuk pilek emang punya biaya lebih, mestinya kita masih punya cukup dana lah, ya mendingan kita langsung swab aja gitu. Apalagi kalau kita mikirin di rumah banyak orang segala macam, jadi lebih mending agak lebay-lebay dikit dibandingin kita enggak kali gitu, totalnya kena terus atau udah terlalu lama jadinya berat kayak gitu sih. Iya sih, bener banget sih, jadi rada-rada lebay ya. Tiap pagi Iya. itu saya sama istri tuh suka nyium ketek sendiri. Oh, masih kecium. Ah ya udah, puji Tuhan deh. Berarti kan itu salah satu yang gitu kan, salah satu gejalanya kan, gejala paling gampang dideteksi kalau kita udah mulai kehilangan penciuman sebenarnya. Ya itu gejala yang cukup spesifik tuh, karena rata-rata kalau batuk pilek demam itu nggak semuanya positif. Tapi kalau kasus-kasus yang udah nggak bisa ngerasa atau nggak bisa nyium, itu rata-rata positif semua sih memang. Gitu, jadinya cukup spesifik gitu. Cara termurah dan termudah mungkin ya. Iya, jadi kalau kayak gitu udah langsung periksa aja gitu. Sebenarnya nggak usah alat khusus ya kayak gitu, cium bau-bauan, cium parfum. Makan aja biasanya nggak ada taste gitu itu. Iya. Kalau itu aja udah bisa curiga. Jadi kita sekarang harus bersyukur kalau makan masih berasa nikmat kayak gitu. Dok, tanya lagi dok. Iya, silakan, Bu Melina. Kalau saya setiap sore olahraga, dok. Nah, olahraga di taman di sini di Kupang itu, nah jalan kaki aja dok. Nah itu kan rame nih dok. Saya jalan kaki kan ya lumayan lah, ngos-ngosan juga. Tapi tetap saya pakai masker dok. Nah itu bagi pernapasan baru-baru ini saya baca itu katanya kalau masker bisa buat kanker apa kayak gitu beritanya itu hoax atau apa saya kurang tahu, tetapi setiap kali saya olahraga tetap pakai masker. Itu bagaimana dok? Makasih dok. Ya, terima kasih. Sebenarnya enggak sih kalau misalnya masker, ya maskernya kan memang dilihat-lihat juga. Kalau misalnya maskernya yang sekarang kan nggak direkomendasiin tuh pakai yang apa tuh? Scuba. Scuba ya, atau yang buff gitu. Tapi kalau maskernya udah sesuai kayak masker bedah gitu atau masker kain yang memang lapisannya banyak, itu sebenarnya nggak masalah. Terus ada gosip-gosip juga katanya bisa mengurangi kadar oksigen dalam tubuh. Sebenarnya nggak juga gitu, karena tenaga medis pun juga kalau operasi yang belasan jam sampai puluhan jam di rumah sakit gitu pakai masker itu fine-fine aja. Jadi sebenarnya nggak masalah sih. Justru memang harus pakai masker gitu kalau beraktivitas di luar rumah gitu. Nggak ada bermasalah ke hal-hal seperti itu sih. Ya, terima kasih dok. Ya, sama-sama Pak. Thank you, Bu Melina. Silahkan Bapak Ibu lainnya yang langsung ingin bertanya sama Dr. Agnes. Agnes, thank you banget ya buat kesempatannya. Jujur saya sendiri jarang ngobrol sama Agnes selama ini karena sibuk sekali dokter ini. Bersama suaminya juga, sebagai informasi buat Bapak Ibu, suaminya juga dokter juga ya. Dan saya malah lebih sering lihat suaminya memakai APD full ya sambil selfie. Mantap sekali pahlawan ini. Titip salam juga Nes buat suami. Oh iya, salam balik, terima kasih. Ada info tambahan Nes yang mau dikasih tahu ke kita mungkin yang tadi belum kesampaian? Enggak sih ya, paling ya itu aja sih, kita mesti ya kalau menunggu vaksin ya gitu-gitu masih sangat lama, jadi memang sebenarnya prinsipnya adalah disiplin aja sih sama diri sendiri sih kalau sekarang gitu. Jadi memang kita ngarapin orang lain disiplin juga susah gitu, jadi yang penting kita disiplin, terus kita jadi contoh buat keluarga-keluarga yang deket dulu lah gitu untuk disiplin sih, sebenarnya kayak gitu sih untuk memutus rantai gitu, setidaknya
jangan sampai keluarga terdekat gitu juga jadi kena gitu. Sebenarnya kalau kita memikirkannya seperti itu, saya rasa nggak ada satupun di antara kita yang mau keluarga kita yang terdekat itu kena gitu kan, maksudnya. Jadinya ya mau nggak mau harus disiplin sama diri sendiri sih, seperti itu. Mantap, thank you banget Nas. Silakan Bapak Ibu, kalau nggak kita sudahi acaranya. Saya lihat di kolom chat nggak ada. Oke, kita foto dulu Nas sekali. Boleh. Oke, silakan Bapak Ibu diaktifkan videonya karena kita bakal mengabadikan ini foto. Pak Winski nanti pagi-pagi fotonya Pak. Baik Pak Mulyono, pasti. Oke. Sudah mulai diaktifkan videonya. Oke, sip. Nah, Ferdian juga udah nih. Oke. Oke, 1, 2, 3. Thank you, Agnes. Thank you. Sudah, thank you, Agnes. Thank you banget. Thank you, Pak Amin, buat kesempatannya. Thank you, Agnes. Kesempatannya juga. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Dokter. Semoga sehat semua. Sampai Amin. nanti vaksin Semoga ditemukan. semua Amin. sehat. Amin. 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 Biarkan Dokter Agnes yang bekerja untuk Anda semua. Kita semua yang di rumah. Terima kasih, Pak Amin. Amin, amin. Terima kasih. Semoga sehat semua. Terima kasih, Dok. Terima kasih Dokter, terima kasih Pak Amin, terima kasih Pak Minsi, terima kasih semua. Thank you, Pak. Selamat malam. Selamat malam.